Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah hatta atahul yakin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa innal muttaqina faqad faza fawzan 'azima. Liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awal tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat umur panjang. Kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, diberikan umur, yang mana umur itu dari bahasa Arab, yaitu al-umru, yang salah satu artinya adalah makmur. Umur itu makmur. Maka siapa yang masih diberi umur diharapkan terus bertambah makmur. Baik makmur zahir, makmur secara materi yang diperoleh, dan juga makmur batinnya. Makmur dunia juga insya Allah makmur akhirat. Yang kedua, kita aturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, panutan, teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia disebut sebagai umat Muhammad. Dan manusia jika sudah disebut sebagai umat Muhammad, maka berhak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, juga sebagai kunci surga. Maka siapa yang tidak ikut tuntunan Nabi Muhammad, maka hilang kunci surganya. Hilang kunci surganya. Dan kita hadir di sini jamaah yang dirahmati Allah dalam rangka ingin terus disebut sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan salah satu tuntunannya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Yang berikutnya tak lupa kita berusaha sekuat tenaga untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, dengan dekat kepada Allah, maka manusia sukses dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita semua, paling tidak dalam 3 potensi yang besar. Potensi adalah kekuatan. Ada pertama yaitu potensi fisik anggota tubuh kita. Kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Yang kedua adalah potensi akal. Kita bisa berpikir, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
kita bisa mencerna pengetahuan. Dan yang ketiga adalah potensi hati. Kita diberikan hati, kita bisa mengimani, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga potensi ini jamaah yang dirahmati Allah, oleh syariat, oleh agama dituntunkan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka oleh para ulama, tiga potensi ini kemudian digunakan untuk membagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah fisik, kita sholat, kita berpuasa, kita berzikir dengan tangan kita. Ada ibadah akal, yaitu kita berpikir, belajar. Dan ada ibadah hati, yaitu kita beriman, kita meyakini. Menggunakan tiga potensi ini yang oleh orang Jogja, orang Jawa sering disebut dengan olah rogo, olah pikir, dan olah rasa. Nah yang ketiga yaitu olah rasa, ada satu tuntunan yang perlu kita perhatikan. Selain meyakini, beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan bahwa hati ini bisa sedih, bisa gembira. Hati ini bisa berduka, tetapi juga bisa senang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, mal iman, apa itu iman? Apa itu percaya? Apa itu perbuatan hati?" Lalu Rasulullah menyebutkan, "Idza sarotka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min." Jika perbuatan baikmu kamu menjadi senang, dan perbuatan jahatmu, kemaksiatanmu, kamu sedih, kamu berduka, fa anta mu'min, maka kamu masih berhak disebut sebagai orang yang beriman. Maka hati yang masih hidup, hati yang masih berfungsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya orang beriman, tandanya jika dia melakukan kebaikan, maka dia senang, dia gembira. Kita melakukan sholat, kita melakukan, sebentar lagi akan ibadah Ramadan misalnya, termasuk bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita senang, kita gembira. Maka di dalam Al-Quran misalnya disebut, dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, kemudian tidak mengikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak bersedih. Artinya dia gembira. Jadi kita kalau melakukan kebaikan apapun, kita senang, kita gembira. Begitupun sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah, ketika melakukan yang dilarang, wasaat sayyi'atuka, perbuatan jahat kita, maka kemudian kita bersedih. Kita merasa hati kita tidak nyaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, fa anta mu'min, maka kamu adalah orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubina nural yakin bihidayatil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga potensi yang diberikan anggota tubuh kita, akal kita, dan hati kita berfungsi sebagaimana tujuan diciptakannya anggota tubuh, akal, dan hati itu sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gembira, kita senang melakukan kebaikan. Kita bersedih jika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan. Termasuk kita melihat di sekitar kita baik, kita senang. Melihat kemaksiatan, kita bersedih. Untuk itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah terus memberikan petunjuk kepada kita. Untuk itu saya yang membaca doa, saya mohon jamaah sekalian yang membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridhan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala zaliman illa hadaitah wala madhluman illa nasartah wala dainan illa qadaitah wala taliban illa najahtah wala taliban illa najahtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.